Hey guys, oke, jadi udah ada beberapa orang yang minta aku komen tentang konflik Israel dan Palestina. Jadi, dan aku udah jawab mereka secara individual, orang-orang ini yang minta aku komen. Tapi di sini aku mau jawab secara massal. Jadi next time ada yang minta aku komen tentang Israel dan Palestina, aku tinggal kirimin mereka videonya aja. So, komen aku tentang masalah Israel dan Palestina adalah no comment. Oke, emang aku peduli sama urusan human rights, sama urusan hak asasi manusia. Tapi prinsip aku gini, kita sebagai rakyat awam, kita mendingan fokus ke hal-hal atau ke hak asasi manusia yang kita hadapi sehari-hari gitu. Kayak misalnya di Amerika, kita tidak menghadapi negara Palestina atau negara Israel secara sehari-hari, tapi kita hadapi hal-hal misalnya seperti anti-Asian racism atau anti-black racism. Itu yang kita hadapi sehari-hari, dan itu masalah-masalah domestik, masalah-masalah dalam negara, dalam negeri gitu ya. Jadi menurut aku, dan aku tahu mungkin youtuber Indonesia lainnya ada komen tentang Palestina dan Israel or whatever, tapi menurut aku pribadi, aku sebagai rakyat jelata, aku bukan tempat aku untuk mengkomenin situasi yang ada di Israel dan Palestina gitu ya. Jadi no comment. Karena menurut aku, kalau di dalam negeri kita sendiri aja masih banyak masalah, ngapain juga kita ngurusin negara orang lain? Dan ini aku ngomong tentang rakyat jelata, oke? Sekali lagi, ini aku ngomong tentang rakyat jelata yang bukan petugas pemerintah, yang bukan presiden, yang bukan menteri-menteri. Kalau presiden-presiden atau menteri-menteri itu ngurusin tentang negara orang lain, ya itu bagian dari kerjaan mereka gitu. Makanya mereka jadi presiden, makanya mereka jadi menteri. Karena dalam politik internasional, dalam globalization, dalam politik ataupun dalam bisnis, itu emang perlu mempedulikan hubungan antara negara kita sama negara lain. Tapi itu dalam hal politik, guys. Itu kerjaannya para politician, kerjaannya presiden, kerjaannya orang-orang yang kerja di pemerintah. You know what I mean? Kita orang awam gitu. Kenapa kita nggak mikirin aja dulu masalah-masalah yang ada di dalam negeri kita gitu? Kalau masalah-masalah yang ada di dalam negeri belum beres, masih banyak, apa gunanya kita ngurusin negeri lain, negara orang lain gitu. Tentunya kita bisa menyimak, kita bisa baca informasi, tapi untuk apa gitu kita berkomen tentang masalah di negara lain gitu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bilang, loh tapi Amerika juga suka ikut campurin negara orang lain. Iya, tapi itu again, siapa yang ikut campurin? Orang-orang pemerintah, presiden Amerika, menteri-menteri Amerika, atau rakyat-rakyat jelatahnya Amerika gitu. Menurut aku sih, I bet you yang ikut campur urusan negara orang lain itu kebanyakan orang-orang pemerintah, orang-orang yang kerja di pemerintah Amerika, seperti presidennya, wakil presidennya, treasurernya, menteri-menterinya, you know. Dan again, seperti aku bilang, itu emang kerjaan mereka gitu. They get paid to do that gitu. Mereka tuh digaji yang tinggi untuk ngurusin bukan cuma soal negara sendiri, tapi soal negara lain juga gitu. Karena itu taktik politik demi negaranya sendiri, demi hubungan negara itu sama negara lain. Tapi again, itu part of their job. Itu bagian dari kerjaan orang-orang pemerintah gitu. Kita orang jelata, masalah-masalah apa di negara kita yang kita hadapi sehari-hari, itu yang menurut aku itu yang mestinya kita fokusin sebagai rakyat-rakyat jelata gitu. Kayak misalnya di Amerika, kan aku ngomongin Amerika karena emang aku orang Amerika dan aku tinggal di Amerika gitu ya. Kalau aku kasih informasi tentang masalah-masalah yang ada di dalam Amerika, karena untuk kalian juga yang lagi mau pindah ke Amerika gitu. Jadi kalian tahu di Amerika tuh lagi seperti apa situasinya gitu ya. But anyway, jadi kayak misal di Amerika seperti aku bilang, masalah-masalah yang ada sekarang ini itu berhubungan dengan rasisme dan diskriminasi di Amerika.
Oke, jadi itu yang aku selalu ngomongin, itu yang aku fokusin gitu ya. Terus juga kalau untuk kalian yang nanti akan, yang mungkin anti-American atau whatever, akan bilang, loh itu apa, Amerika aja masih ada masalah diskriminasi, rasisme segala macam terhadap orang Asia atau terhadap orang hitam, kenapa presidennya kok ngurusin tentang Israel dan Palestina? Well, you know what? Ya, kalaupun presiden kita ngurus tentang Israel Palestina, tapi presiden Amerika, Presiden Biden juga ngurusin tentang masa-masa dalam Amerika. Makanya kemarin itu aku ada posting di IG story aku bahwa Presiden Biden dan Vice President Kamala Harris itu baru tanda tangani suatu undang-undang di mana undang-undang itu mengharuskan pemerintah lokal di Amerika untuk mempercepat investigasi tentang anti-hate crime di Amerika gitu. Nah, itu doing something about masalah yang ada di Amerika gitu. Jadi iya, pemerintah Amerika mungkin suka ngurusin negara lain, tapi pemerintah Amerika juga ngurusin negaranya sendiri gitu. Satu hal lagi yang menurut aku poin yang bagus itu adalah Amerika ngurusin negara lain, tapi Amerika juga sudah super power di dunia. Amerika itu sudah developed country, udah negara yang maju gitu ya. Jadi untuk menjadi negara yang maju, Amerika tuh sudah melewati tahap-tahap tertentu dalam masalah dalam negerinya sendiri. Kayak misalnya soal rasisme, Amerika sudah melewati 2 tahap rasisme. Menurut aku rasisme itu ada beberapa tahap. Tahap paling rendah itu slavery. Amerika sudah lewati itu, sekarang sudah tidak ada lagi slavery di Amerika dan itu sudah dijadikan illegal. Oke. Tahap kedua tentang rasisme itu adalah explicit rasisme, di mana explicit rasisme itu misalnya manggil orang kata N kalau orang hitam, manggil orang Asia kata C gitu, kata-kata yang sangat menghina gitu. Di Amerika itu sudah melewati bisa dibilang setengah dari tahap itu, karena sekarang orang-orang di Amerika kalau ada ngomong kata N tentang orang-orang hitam, ngatain orang hitam N, manggil orang hitam N, kata N, aku gak akan ngomongin katanya, itu pasti orang itu digebukin, pasti orang itu akan hukum atau ditegur atau disesuatuin lah gitu, nggak didiemin doang gitu ya. Sekarang soal rasisme terhadap orang Asia itu juga situasinya sudah mulai better gitu, sudah mulai ada kemajuan. Seperti aku ada tulis di postingan aku yang kemarin itu, sekarang ini sudah mulai sekolah-sekolah di Amerika itu sudah mau diadakan kurikulum tentang sejarah Asian American. Sekolah-sekolah di State Illinois yang aku dengar itu sudah mulai diadakan kurikulumnya tentang sejarah Asian American gitu. Nah, itu suatu kemajuan gitu. Jadi makanya kenapa Amerika itu termasuk negara yang maju. Salah satunya itu karena Amerika sudah melewati hal-hal seperti itu, guys. Gitu. Nah, sekarang karena kalian orang Indonesia, aku tanya ke kalian, menurut kalian apa Indonesia sudah melewati tahap-tahap misalnya soal rasisme, tahap-tahap rasisme seperti itu, tahap-tahap rasisme yang sudah dilewati Amerika? Ya, emang Indonesia nggak pernah ada yang namanya slavery, that's good. Tapi how about now? Gimana dengan everyday life sekarang gitu? Apa orang masih ngatain orang lain yang kulitnya warna hitam? Apa orang masih ngatain orang-orang orang-orang Chinese Indo pakai kata-kata yang menghina gitu? Apa orang-orang masih ngatain orang native Indonesia yang pakai kata-kata menghina? Apa komunitas LGBTQ di Indonesia sudah merasa aman? Di Amerika komunitas LGBTQ sudah merasa jauh lebih aman karena di sini sudah banyak sekali orang-orang yang berjuang demi komunitas LGBTQ. Biarpun misalnya kita sendiri bukan termasuk LGBT gitu ya. Jadi apa di Indonesia sudah bisa seperti itu? Apa di Indonesia komunitas LGBTQ sudah bisa merasa aman? Sudah bisa merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri? Sudah bisa merasa aman secara fisik? Perempuan
Apa di Indonesia derajat perempuan sudah sama seperti derajat laki-laki? Atau masih ada perkataan di Indonesia bahwa oh perempuan itu mesti nurut sama laki-laki. Perempuan itu kalau nikah punya miliknya si suami. Perempuan itu kalau udah nikah seorang ibu itu mendingan kerjaannya di rumah, ngurus anak, masak, ngurus rumah. Dimana suami kerjanya kerja doang gitu. Apa di Indonesia masih ada perkataan seperti itu? Apa wanita di Indonesia sudah merasa free menjadi wanita, sudah merasa kayak sudah bebas untuk mengerjakan apa yang mereka mau. Kalau mereka mau kerja, mau jadi career woman sesudah nikah, can they do it? Apa akan ada opini yang negatif dari society di Indonesia kalau perempuan misalnya nggak mau punya anak, atau perempuan nggak mau menikah, atau perempuan nggak selalu nurut sama suami karena dia punya opininya sendiri? So ask yourself those questions. Kalian pertanyaan-pertanyaan itu terhadap negara di kalian sendiri gitu ya. Aku nggak akan menjawab itu untuk kalian, karena nanti aku dikomenin, oh kamu orang Amerika bla 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 bla. You know what? Jadi aku menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu ke kalian deh, biar kalian yang jawab sendiri. Aku aja yang udah di Amerika, yang seperti aku bilang negara yang sudah maju, itu aku nggak mau ikut campur tentang masalah negara-negara lain yang nggak ada hubungannya sama aku gitu. Mungkin aku ada ikut campur sama negara Indonesia karena emang aku lahir di sana. Orang tua aku masih di sana, jadi apapun yang terjadi di Indonesia akan ngefek ke keluarga aku. Tapi aku nggak peduli tentang masalah-masalah dalam negara orang lain, karena aku tahu di dalam Amerika sendiri pun masih ada perjuangan-perjuangan yang mesti dijuangkan untuk keadilan di dalam negeri Amerika gitu. Dan makanya YouTube channel aku itu akan tentang social impact, tentang social justice. Oke. Dan aku harus tahu kalian ya, di Amerika itu nggak ada di antara rakyat-rakyat jelata di Amerika itu nggak ada. Aku nggak pernah dengar orang ngomongin tentang masalah di Israel dan Palestina, apalagi memberikan opini atau komen tentang itu gitu. Mungkin banyak juga orang Amerika yang nggak tahu tentang masalah Israel dan Palestina gitu. Kenapa? Seperti aku bilang, karena rakyat Amerika di sini kebanyakan tuh lebih mempedulikan what's going on di dalam negeri kita sendiri dulu gitu. Bukannya egois gitu ya. Karena kalau egois itu tuh artinya tuh kalau kita perlu bantuan, kita minta bantuan. Tapi kalau kita udah oke, nggak perlu bantuan lagi, kita tetap nggak mau bantu orang lain. Itu namanya egois. Tapi di Amerika orang-orangnya tuh bukannya egois gitu. Lebih ke self care. Kalau negara kita sendiri masih belum benar, masih belum bisa bersatu, masih banyak masalah, gimana kita mau membantu negara lain gitu. Kalau hak asasi manusia di dalam negara kita aja masih banyak yang belum benar gitu kan. Ini aku ngomongin soal Amerika lagi, aku ngomongin secara umum gitu ya. Juga aku mau bilang bahwa apa yang pemerintah lakukan itu tuh belum tentu semuanya disetujui sama rakyat. Ini bukan cuma soal Israel Palestina, tapi soal hal-hal umum gitu ya. Karena aku ingat dulu waktu zamannya Trump, aku sering dapat komen-komen dari orang Indonesia bilang, oh iya orang Amerika gini karena Trumpnya yang gini gitu. Apa yang misalnya presiden Amerika kerjakan, apa yang pemerintah Amerika kerjakan, itu belum tentu rakyatnya setuju. Jadi belum tentu semua rakyatnya punya opini yang sama seperti opini pemerintahnya gitu ya kan. Jadi you guys know what I mean, mudah-mudahan kalian ngerti maksud aku. Jadi poin aku soal Israel dan Palestina, no comment. Aku peduli sama banyak hal, sama banyak isu-isu, tapi again aku cuma manusia biasa gitu. Aku ada batasan kapasitas emosi aku, kapasitas otak aku, kapasitas psikologi aku gitu ya. There's no way aku bisa do something, mengerjakan sesuatu untuk semua hal-hal yang aku peduliin gitu. Jadi makanya aku milih untuk peduli atas masalah-masalah yang ada di dalam negeriku dulu, di masalah-masalah yang ngefek kehidupan aku sehari-hari, ngefek kehidupan keluarga aku sehari-hari gitu.